Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Kembali hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dalam kuliah virtual online, di mana hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor, pertemuan ke 7 ya, pertemuan ke 7 ya, pertemuan terakhir dari UTS ya. Jadi setelah ini kita akan lanjutkan dengan seleksi evaluasi tengah semester atau UTS. Adapun topik yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini, dalam perkuliahan hari ini adalah sensor magnetik GMI, sensor magnetik giant magneto impedance. Ya, di mana ya, di sebelumnya kita sudah membahas tentang sensor magnetik GMR ya, apa itu eh, apa ya, AMR, sorry, AMR ya. Jadi anisotropic magnetoresistance. Maka hari ini kita akan membahas tentang GMI ya, giant magneto impedance ya. Dari namanya kita melihat bahwa sensor itu memiliki kepekaan yang mempengaruhi nilai impedansi ya, nilai impedansi. Tapi kita akan lihat bagaimanakah definisi, bagaimanakah pengertian, bagaimanakah pemahaman dan juga cara kerja daripada giant magneto impedance. Ya, maka kita akan masuk ke materinya. Ya, sorry ini oke ya, kita masuk ke materinya, yaitu sensor magnetik GMI, giant magneto impedance, di mana beberapa subtopik yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah pertama adalah tentang apa itu giant magneto impedance. Dilanjutkan dengan fenomena giant magneto impedance, kemudian bagaimana desain rangkaian, dan kemudian juga kita akan menyinggung tentang kelebihan dan kekurangan daripada sensor magnetik giant magneto impedance. Kita mulai. Prinsip kerja daripada sensor giant magneto impedance didasarkan pada efek GMI, di mana medan magnet menyebabkan perubahan nilai impedansi
yang tereksitasi dengan arus berfrekuensi tinggi. Ya, jadi kepekaan ini, sensor kepekaan ini itu mempengaruhi nilai impedansi, maka disebut sebagai magnetoimpedans. Ya. Kemudian permeabilitas dan kedalaman permukaan dan lapisan magnetik bergantung pada frekuensi eksitasi sebagai keadaan magnetik aktual dari suatu material. Ya. Perubahan permeabilitas dan kedalaman permukaan menyebabkan resistansi dan induktansi material berubah. Jadi, apakah itu impedansi? Impedansi adalah muncul ketika rangkaian listrik menghubungkan atau menyatukan ya nilai resistansi sebuah resistor dengan nilai induktansi sebuah induktor. Ya. Jadi perpaduan dalam rangkaian elektrik ya itu menimbulkan yang disebut dengan impedans. Jadi kalau komplit ini adalah terdiri dari resistansi, kemudian induktansi dan kapasitansi. Ya, itu muncul impedansi. Tapi di sini hanya menggunakan yang namanya resistansi dan induktansi karena kita hanya mempertimbangkan efek magnetonya, magnetisasinya. Ya, sementara kapasitansi dari sebuah kapasitor itu yang bekerja adalah elektriknya, ya. Jadi sifat listriknya bukan magnetisnya, ya. Pada tahun 1992, Profesor K. Mofri dari Universitas Nagoya di Jepang menemukan impedansi AC, ya, arus bolak-balik dari magnet amorf, bahan sensitif terhadap medan magnet. Ya, jadi amorf dari bahan amorf, ya, yaitu efek magnetoimpedans raksasa. Ya, kenapa dia disebut sebagai impedansi magneto raksasa? Ya, kenapa dia disebut sebagai magnetoimpedansi raksasa atau giant magnetoimpedans? Ya. Karena efeknya sangat signifikan pada suhu kamar dan sensitivitas tinggi pada medan magnet eksternal rendah, efek DMI berkembang pesat dalam penerapan teknologi sensor. Kemudian sensor magnet yang terbuat dari bahan amorf memiliki keunggulan, antara lain volumenya kecil, sensitivitasnya tinggi, kecepatan responsinya cepat, dan stabilitas yang baik, sehingga memiliki prospek yang menjanjikan dengan aplikasi yang sangat luas. Giant magnetoimpedance adalah efek fisik yang mengekspresikan variasi besar dalam impedansi listrik. Diperhatikan variasi besar, ya, dalam impedansi listrik yang terjadi pada beberapa material saat terkena medan magnet eksternal. Ya.
Jadi variasi besar, giant, disebut giant. Penemuan efek impedansi magnet raksasa pada kabel membuat perubahan besar dalam produksi sensor magnetik yang beroperasi dalam rentang atau skala nano tesla. GMI pada dasarnya disebabkan oleh panjang penetrasi yang merupakan ukuran seberapa dalam arus listrik bolak-balik AC dapat mengalir ke dalam sebuah konduktor listrik. Panjang penetrasi atau efek kedalaman kulit meningkat dengan akar kuadrat dari resistivitas listrik material, dan itu berbanding terbalik dengan akar kuadrat produk permeabilitas magnetis dan frekuensi arus listrik AC. Fenomena itu diperlihatkan dalam bentuk skematik ya dari eksperimental setup ya, di mana data diambil untuk bahan FeCr ya, dari bahan bersih ya, bersih Fe dengan Cr ya. Itu pada 150 derajat Kelvin. Jadi kita melihat bahwa bagaimana medan yang timbul ya, medan timbul pada apa ini sorry, bukan medan yang timbul, tetapi impedansi ya. Berapakah nilai impedansi yang notabene-nya adalah nilai resistansi dari rangkaian listrik, komponen resistansi, komponen resistor dan induktor ya, komponen resistor dan induktor ya. Nilai impedansinya itu ya, perhatikan nilai impedansinya itu akan meningkat tajam ya, akan meningkat tajam pada medan di sekitar 0 ya, di 0 Oersted ya, 0 Oersted ya. Jadi Oersted itu satuan lain daripada medan ya, medan magnet, satuan CGS ya, Oersted daripada medan magnet, sementara satuan MKS-nya adalah Tesla ya, Tesla. Jadi perhatikan bahwa dia akan memiliki nilai impedansi yang sangat besar ya, itu di sekitar medan magnetik 0 ya, sekitar medan magnetik 0. Jadi kita lihat dari skema ini ya. Ya, kenapa disebut GMI ya? Jadi variasi ya, variasi apa ini, ketergantungan. Karena variasi ketergantungan yang demikian besar pada magnetoimpedans dalam penguatan medan magnet, makanya disebut sebagai giant magnetoimpedans ya, impedansi magnet raksasa ya, atau giant ya, raksasa. Jadi kenapa giant? Ya, giant artinya ya raksasa, besar sekali
Tetapi yang dimaksud di sini adalah variasinya. Ya, variasi nilai. Variasi nilai daripada magnetoimpedans. Sehingga dia disebut sebagai daya. Ya. Kemudian di sebuah riset, ya, di sebuah riset itu mengamati biomolekul, ya, sebuah riset yang mengamati biomolekul, ya, di mana sensor DMI itu digunakan untuk mendeteksi molekul-molekul biologis, ya, di mana dia dibuat dengan kawat mikro magnet amorf, ya, magnet amorf COFESIB, ya, itu rumus kimia bahannya sebagai elemen pengindra dengan menggunakan mikropartikel kobalt ferromagnetik, ya, lembut dan sensitivitas medan dari impedansi sekitar 2,5% per ampere meter minus 1 atau ampere per meter, ya, di wilayah Medan sangat rendah atau kurang dari 200 ampere per meter nilai, ya, itu pada frekuensi mendekati 100 MHz, ya, 100 MHz. Respon yang sangat sensitif itu, ya, pada daerah tersebut sesuai untuk mendeteksi konsentrasi biomolekul rendah. Kemudian di sini diperlihatkan spesifikasi beberapa sensor, ya, spesifikasi beberapa sensor, di mana di sini diperlihatkan size, ya, size-nya, ya, micro, maka size daripada materialnya, ya, size daripada materialnya, kemudian resolusinya, kemudian kecepatan responsinya, dan juga konsumsi daya, ya, konsumsi dayanya. Jadi kita lihat di sini ada Hall sensor, kemudian ada MR magnetoresistant sensor, ada Giant magnetoresistant sensor, dan seterusnya. Ya, itu diperlihatkan ukuran daripada materialnya, kemudian resolusi daripada pembacaannya, alatnya, kemudian kecepatan responsinya, dan konsumsi energi. Ya, kerapatan arus diukur, ya, kerapatan arus diukur dengan formula akar rho dibagi dengan omega mu, di mana D itu adalah kerapatan arus, sementara rho itu adalah konduktivitas konduktor, omega itu adalah kecepatan sudut, dan mu adalah permeabilitas material. Di rumusnya seperti itu, yaitu delta sama dengan akar dari rho dibagi dengan omega mu, ya, dibagi dengan omega mu, ya.
Selanjutnya, persentase perubahan impedansi Z itu impedansi itu sama dengan 100% dikalikan dengan ZH eksternal. Jadi impedance daripada medan eksternal dikurang dengan impedance pada medan ketika ia diterapkan dengan harga yang nilainya adalah 0. Ya. Rumusnya ZHX dikurang ZH0 dibagi dengan ZH0. Prinsip dasar dari rangkaian adalah menggunakan kabel analog di bawah kondisi beberapa megahertz tetap frekuensi. Beberapa miliampere eksitasi arus bolak-balik. Nilai impedansi yang dapat direpresentasikan sebagai Z sama dengan R ditambah dengan C I, ya, CI akan berubah dengan medan magnet luar diterapkan arah sini, searah dengan tunggu. Dari perspektif resolusi sensor magnet, desain rangkaian menggunakan magnet impedans raksasa penggerak lateral. Pertama, osilator Vincent dirancang untuk menghasilkan sinyal sinusoidal stabil yang diubah menjadi arus sinyal melalui konverter, yaitu konverter dari tegangan ke batas, ya, batas. Ya, jadi diagram blok prinsip kerja sensor diperlihatkan dalam diagram blok seperti berikut ini, di mana ada generator sinusoidal, ada generator sinyal sinusoidal, karena ini tidak memiliki energi sendiri, ya, tapi energinya itu harus disuplai oleh sumber energi dari luar. Kemudian sebentar, ya, kita lihat di mana ada sinyal generator sinusoidal ini dibagi menjadi dua, yaitu transverter VI dan transverter VI. Ya. Itu diberikan feedback control system. Ya, jadi feedback control system ini akan terdiri dari apa ini berubah tegangan, ya. Jadi tegangan yang bisa berubah dan juga tentu saja di awal-awal kita sudah menggunakan yang namanya DC, ya. Kita gunakan untuk apa ini jadi di sini ada feedback, ya, ada feedback, terutama feedback ini untuk mengatur, ya, mengatur supaya sensor itu dapat terbaca dengan benar, ya, dapat terbaca dengan baik
dapat mendeteksi dengan baik sehingga dia diumpan balik, di feedback. Nah, meskipun di sini kita berikan penguatan, ya. Ya, jadi diberi penguatan dengan amplifier. Jadi ada blok non-inverting amplifier, kemudian high speed detector, kemudian instrumen amplifier, kemudian band apa ini stop, ya, band stop, low pass filter. Jadi mengalami filterisasi di sini, kemudian ya itu yang diumpan balik, ya, diumpan balik, difilter, kemudian masuk lagi sebagai sinusoidal sinyal generator. Ya, jadi kita lihat nanti dibentuk ini rangkaiannya, ya, rangkaian umpan balik offset. Jadi kalau tidak salah sudah dijelaskan apa itu offset. Ya, jadi itu rentang tegangan antara tegangan ada, ya, tegangan yang terbaca terhadap nilai nol daripada tegangan. Ya, itu offset. Inti dari desain sensor magnetik GMI adalah kontrol umpan balik medan magnet bias system. Ya, jadi medan magnet bias system ini muncul sebagai karena adanya impedance, ya, karena adanya komponen resistor dan komponen induktor. Ya, adanya komponen induktor yang menyebabkan adanya medan magnet bias. Ya. Rangkaian pembangkitan medan magnet bias beroperasi dengan mengubah tegangan input menjadi arus konstan. Ya, mengubah tegangan input menjadi arus konstan, dan kemudian arus konstan menghasilkan medan magnet bias melalui koil bias. Ya, dari koil inilah yang merupakan induktor, ya, induktor. Ya, konverter tegangan ke arus yang terdiri dari penguat operasional, resistor, dan koil bias mengubah tegangan input V menjadi arus konstan I. Ya. Berapa medan magnet yang timbul ketika ia mendapatkan arus I dan apa ini dengan beda tegangan V, ya, yang melewati resistor R dan induktor L. Ya. Formula kuat medan magnetnya adalah PI sama dengan mu 0 N kali I dibagi dengan L. Ya. Karena I itu adalah vapor R, karena I itu adalah vapor R, artinya bahwa pembacaan dengan arus itu berarti tidak melibatkan resistor, ya. Tetapi pembacaan dengan tegangan, ya, jadi konversi dari arus ke tegangan
itu menyebabkan kita harus mengetahui nilai daripada resistor. Ya, nilai daripada resistor. Maka di sini ada resistor dan ada induktor. Gabungan keduanya yang terhubung dalam sebuah rangkaian, maka itulah resistansi yang disebut dengan impedans. Ya, jadi impedans itu tidak lain daripada resistansi yang timbul akibat adanya komponen induktor. Ya. Dalam formula ini mu nol adalah permeabilitas vakum dan L serta N dan L adalah jumlah lilitan untuk N dan panjang kumparan bias. Jadi kalau panjang kumparan bukan panjang kawatnya. Jadi setelah digulung-gulung, maka kumparan itu panjangnya bisa berubah. Ya, panjangnya bisa berubah karena digulung-gulung, bisa dirapatkan, bisa direnggangkan. Ya, bisa direnggangkan. Kalau dipadatkan berarti dirapatkan, berarti dia panjangnya menjadi berkurang, dan kalau direnggangkan panjangnya menjadi bertambah. Ya, bertambah, tapi jumlah lilitannya tidak berubah. Ya, jadi itu medan magnet bias itu disimbolkan dengan BB. Jadi kalau dia sudah arus melewati sebuah konduktor, kemudian terjadi bias, induksi, terjadi induksi yang menyebabkan dia berbalik. Kalau berbalik artinya dari satu arah berubah menjadi dua arah. Ya, dari satu arah berubah menjadi dua arah karena berbalik. Ya, karena ada induksi. Ya. Di dalam koil bias terdiri dari medan magnet bias BI dan magnet interferensi bidang dihasilkan oleh koil bias, dan ekspresinya adalah PB sama dengan PI ditambah dengan B eksitasi. Kita lihat bentuk rangkaiannya, di mana pada tegangan V ini VR ya, disimbolkan dengan VR, itu akan diperkuat oleh amplifier, kemudian dikonversi dari tegangan ke kuat arus tadi ya, seperti tadi itu. Kemudian ya, berapa kali lah impedansinya? Impedansinya 4R, 4R, dan I4R ya, I4R. Kemudian melewati koil ya, koil, dan kemudian ketemu ya, ketemu dengan medan eksternal ya, medan eksternal, sehingga medan yang keluar dari simpul ini itu adalah jumlah dari medan yang apa tadi didapat, medan BI ya, BI ditambah dengan BD ya. Jadi BD ini eksternal, BI adalah yang timbul dari karena adanya koil ya. Maka itu besarnya adalah BB sebagaimana tadi diformulakan. Maka BB itu adalah BI ditambah dengan BD ya. Kemudian dia di feedback
Di feedback melewati sebuah sensor magnetik, kemudian diperkuat, kemudian melewati sebuah low pass filter. Ya, formulanya ada ini, ya, low pass filter. Kemudian dia akan masuk lagi sebagai input baru, ya. Jadi dia akan melakukan looping terus, ya, sampai dia dapat terdeteksi. Ya. Kita perlu perhatikan bahwa pendeteksian ini terjadi pada skala nanometer, ya, jadi ukuran yang sangat kecil, ya. Sehingga dia itu, ya, kadang-kadang terbaca, kadang-kadang tidak. Berarti artinya dia harus diperkuat, ya, harus diperkuat. Ya, apa kelebihan dan apa kekurangan daripada magneto impedance, ya, giant magneto impedance? Kelebihan dari sensor ini adalah fabrikasi yang murah dan fleksibilitas yang tinggi, sehingga cocok digunakan dalam aplikasi biomedis serta otomasi dan kontrol pada industri. Sementara kekurangan dari sensor ini adalah sulit mensaturasikan bagian tengah dari material pada frekuensi tinggi karena efek permukaan, sehingga ada error histeresis magnetik. Ada error histeresis magnetik yang itu menunjukkan bahwa proses pembacaan, ya, proses pembacaan tidak dapat dilakukan karena histeresisnya tidak berfungsi, tidak berperan, ya. Untuk menguranginya digunakan proses annealing, ya, di CMOS, kalau mungkin dulu disinggung, annealing yaitu proses yang tiba-tiba, ya, diinginkan dari proses pemanasan kemudian tiba-tiba didinginkan, ya, itu disebut dengan annealing, ya. Tetapi ini mengganggu kompatibilitas CMOS, ya. Penggunaan lapisan berlapis-lapis meningkatkan performa sensor, namun juga meningkatkan harga fabrikasi karena proses yang sangat kompleks. Itu kelebihan dan kekurangan. Kemudian di sini diperlihatkan abstraksi dari sebuah riset, ya, abstraksi dari sebuah riset di mana di sini menyajikan desain dan kinerja sensor magnet giant magnet impedance yang memanfaatkan direct digital synthesizer. Jadi synthesizer sebagai sumber frekuensi yang sangat stabil. Teknologi DDS ini dapat digunakan secara menguntungkan untuk sensor GMI karena karakteristik GMI sangat bergantung pada parameter seperti frekuensi, amplitudo, nilai rata-rata, dan seterusnya, ya, dari arus penggerak frekuensi tinggi. Ya. Dengan teknologi DDS, parameter ini dapat diprogram secara digital dan dinamis dengan akurasi tinggi, sehingga memungkinkan kemudahan pengoptimalan respons sensor, ya, sensor. Sensor yang dikembangkan terdiri dari kabel Amarok sebagai elemen penginderaan
GMI yang digerakkan oleh arus frekuensi tinggi yang dikirim oleh DDS dan konverter tegangan ke arus. Detektor puncak dan penguat gain tinggi dengan penyesuaian nol memastikan pengukuran variasi tegangan di seluruh elemen penyeimbang. Untuk mendapatkan efek GMI asimetris, maka medan magnet bias DC diterapkan ke kabel penyeimbang. Sensor tersebut menghadirkan sensitivitas 0,26 volt per per ampere per meter, atau ditulis tadi per ampere M minus 1, itu artinya per meter. Dan linearitas yang baik dalam rentang dinamis kurang lebih 30 ampere per. Ya, itu abstraksi pertama, dan ya tinggal dibaca, silakan dibaca ya, ini hasil riset ya. Jadi kita ambil dari abstrak penelitian abstrak yang sudah dalam bentuk makalah ya, dan dalam bentuk laporan print out yang apa ini merupakan hasil riset ya. Jadi ringkasan atau intisari ya, intisari. Jadi di sini sampelnya itu panjang sama 30 sampai 100 mikrometer. Jadi sangat kecil ya, mikro. Tapi tentu saja dengan teknologi bisa diproses ya, ukuran yang kecil sekecil begini. Kalau dengan mata biasa ya nggak sanggup, nggak bisa ya. Jadi harus dengan peralatan yang halus-halus ya, kecil-kecil ya. Saya kira ini adalah hasil riset, tinggal dibaca saja. Maksudnya ini adalah mudah-mudahan dengan diperlihatkannya abstraksi riset-riset itu, kita mahasiswa bisa mempertimbangkan ya, mempertimbangkan untuk apakah tertarik dengan riset semacam ini atau tidak ya. Jadi itu maksud dari kenapa diperlihatkan abstraksi ya. Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau belum sempat mendengarkan secara utuh, silakan di review kembali, karena ini disajikan dalam bentuk video yang di upload ke YouTube. Jadi mahasiswa bisa mendapatkan videonya kapan saja selama ada jaringan, dan juga diupload di Siakap dan juga di Google Classroom. Ya tentu semuanya memerlukan jaringan ya, memerlukan jaringan. Tidak ada yang non jaringan, harus di dalam jaringan supaya kita bisa, mahasiswa bisa akses. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.